331, episode 62 Musuh Allah 4. Suara medan perang mereda sejenak saat aku menangis. Pertarungan antara Giant Soldier Heracles dan Giant Soldier Pluto. Bahkan rasi bintang di saluran itu tampak gugup saat memanggil senjata. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, bertanya-tanya apa senjatamu. Banyak rasi bintang yang penasaran tentang pedang baja. Tangan kosongku masih belum terisi. Kenapa itu tidak datang? Saya melihat ke belakang dan secara reflektif mengaktifkan sudut pandang pembaca maha tahu. Itu untuk memahami situasi medan perang. Kemudian saya mendengar pikiran karakter dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Pedang baja, sepertinya saya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Seseorang yang menggunakan pedang. Apa? Kim Dokja adalah idiot. Kata-kata mengejek dinding keempat terdengar di kepalaku. Saya terlambat memperhatikan. Nama panggilan Lee Hyun Sung masih baja murni. Pedang baja, nama yang bagus. Itu disebut oleh Dokja Si. Dia harus menjadi orang yang hebat. Lee Hyun Sung tampak seperti ini saat bertarung dengan Jason. Aku berteriak ke arah Lee Hyun Sung Si. Cepat datang. Hah, Anda berbicara tentang saya. Petik 2. Cepat, idiot. Saya akan menutupi tempat ini. Petik 2. Han Suyong berteriak dan Lee Hyun Sung menyerahkan pertarungannya dengan Jason. Stigma Great Mountain Push dipicu dan Jason terbang mundur. Tidak, gunakan lebih awal jika dia memiliki kekuatan itu. Saya tidak tahu seberapa kuat Lee Hyun Sung dalam 3 tahun terakhir, tetapi dia lebih berguna dari yang diharapkan. Namun, aku bukan pedang baja. Kamu akan dipanggil seperti itu mulai hari ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku cepat-cepat meraih dan mengayunkan Lee Hyun Sung. Kuaek. Ares bergabung kembali dan mengayunkan kelelawar Heracles. Itu adalah pukulan luar biasa yang menggabungkan kisah Giant Soldier Heracles bercampur dengan cerita Ares. Itu adalah kekuatan destruktif yang bisa menghancurkan singa Nemea dalam satu pukulan. Saya mengayunkan Lee Hyun Sung di Ares. Dokja Si, itu tidak mungkin. Petik 2. Tidak apa-apa, percayalah pada dirimu sendiri. Bersamaan dengan suara ombak, partikel-partikel air berubah menjadi kabut. Dalam kabut, Lee Hyun Sung perlahan-lahan menghadapi kelelawar. Lihat, kamu bisa melakukannya. Uyoh. Baja tumbuh di seluruh tubuh Lee Hyun Sung. Tumbuh dan tumbuh lagi. Dia segera menjadi pedang. Ares tampak bingung. Jika Yo Jong Hyuk ada di sini, dia pasti akan mengatakan. Ini adalah alasan mengapa Lee Hyun Sung mendapat julukan Steel Sword. Petik 2. Pedang baja. Alasan dia disebut pedang baja bukan karena dia bisa mengendalikan pedang dengan baik. Karakter, Lee Hyun Sung, telah menggunakan stigma, Steel Transformation Level 10. Petik 1 kurung siku tutup. Transformasi baja, itu adalah stigma rasi bintang dari tempat yang jauh di alam semesta. Ketika kisah-kisah itu menumpuk, itu menjadi lebih sulit daripada logam apapun dan memiliki keuntungan karena mampu beregenerasi jika pecah. Lee Hyun Sung tidak berbeda dengan pedang terkuat yang hidup. Rasi bintang, Master of Steel, mengerutkan kening karena kekejamanmu. Mungkin itu karena ini adalah pertama kalinya dia menjadi pedang tetapi Lee Hyun Sung masih dalam keadaan tidak aman. Saya sengaja berbicara untuk menginspirasi moral Lee Hyun Sung. Hyun Sung Si, apakah kamu melihat perisai yang dipegang Heracles? Kamu, iya, apa itu? Ini adalah versi asli dari Heracles Shield yang kuberikan padamu sebelumnya. Di masa lalu, saya telah memberikan versi replika dari perisai Heracles kepada Lee Hyun Sung. Itu adalah perisai yang Lee Hyun Sung terus bersihkan. Aku akan memberikannya padamu, Hyun Sung Si. Benarkah? Tentu saja. Lee Hyun Sung sepenuhnya beradaptasi dan mengintegrasikan dirinya ke tangan prajurit raksasa. Pegangan yang sempurna seperti jabat tangan. Saya mulai berlari. Sejumlah besar probabilitas dikonsumsi ketika saya sekali lagi bentrok dengan Ares di Heracles. Aliran bintang memperhatikan Anda. Biro meragukan probabilitas Anda. Terlalu sering menggunakan probabilitas ini akan membahayakan tubuhmu. Pedang baja dan kelelawar Heracles bertabrakan dengan kuat. Ares terkejut oleh pasukan dan mundur satu langkah. Kurung siku buka. Sungguh gila. Kami saling pukul dan pukul lagi. Bagian dari kelelawar Heracles terbang ketika puing-puing dan transformasi baja Lee Hyun Sung telah retak di atasnya. Kami putus asa karena itu bukan pertarungan yang tahan lama. Lee Hyun Sung, Kim Nam-woon, aku juga. Kisah raksasa, Demon World Spring, berlanjut. Tidak ada transformasi panggung seperti ketika kami melawan Surya tetapi cerita ini melindungi kami. Sebuah panggung di mana Lee Hyun Sung dan aku bersama. Kim Nam-woon, yang dulunya musuh, sekarang menjadi bagian dari cerita. Soul jiwa yang paling hina di dunia, seorang pria yang lahir dari baja. Akhirnya, bila pedang baja memotong di bahu kanan Heracles. Ares menggeram, kenapa kamu berusaha begitu keras? Olympus selalu berbelas kasih kepadamu. Penyanyang, itukah sebabnya kamu menaruh takdir padaku? Hanya karena sekecil itu. Itu kecil. Lagi pula kamu selamat. Anda harus berterima kasih karena berhasil melewati persidangan. Itu bukan satu-satunya permusuhan saya. Kolega saya sekarat karena kalian.
Rekan. Pedang dan pentungan saling pukul lagi ketika Ares sepertinya mengingat sesuatu. Inkarnasi yang digunakan untuk pengamat singularitas. Ini bukan inkarnasi tapi, Yosanga. Kami tidak membuat inkarnasi melakukan itu. Dia membawa kesengsaraan itu ke dirinya sendiri. Ares tertawa. Manusia itu mencoba mengakses basis data Olympus. Itu wajar untuk menderita. Saya berteriak dengan gigi terkatup, Andalah yang memberinya kekuatan itu. Anda membawa situasi seperti itu. Tuhan memperhatikan. Semuanya adalah pilihan manusia. Apakah Anda pikir Anda dapat menggunakan pilihan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya? Ares tertawa. Ini skenarionya. Kemarahan dingin menyelimuti dadaku. Ya, ini rasi bintang. Mereka memiliki keinginan untuk merangsang skenario dan menikmati kejatuhan inkarnasi. Mereka membuat baik dan jahat dengan sengaja. Dewa menunggu dengan gembira bagi manusia untuk memecahkan tabu. Percikan yang saya tidak sanggup mulai muncul di sekitar tubuh Pluto. Badai kekuatan sihir yang brilian terjadi di sekitar persimpangan kelelawar dan baja. Ares berseru, bajingan gila ini. Kim Dokja marah. Terlepas dari kemarahan itu, perasaan Kim Dokja masih sedingin biasanya. Faktanya, hampir tidak mungkin mengalahkan Ares dalam pertarungan frontal tetapi sekarang ceritanya berbeda. Pikir Kim Dokja. Ini adalah laut di mana Ares tidak bisa mengerahkan kekuatan yang cukup. Itu adalah subskenario di mana dia tidak bisa melepaskan semua statusnya. Yang terpenting, Ares Herakles adalah model awal prajurit raksasa. Kelelawar Herakles mematahkan lengan kiri Pluto dan pada saat yang sama, pedang baja menembus pinggang Herakles. Ares buru-buru berteriak, jika kamu melakukan ini, kamu benar-benar akan mengubah semua Olympus menjadi musuh. Minta siapapun untuk datang. Namun, mereka tidak akan datang. 12 dewa semuanya pengecut. Zeus, Poseidon atau siapapun. Herakles didorong kembali oleh energi bintang murni putih. Bahkan sampai akhir, Ares tidak sepenuhnya melepaskan statusnya. Tidak semua rasi bintang tingkat narasi seperti Surya. Sudah lama sejak Gigantomachia yang asli. 12 dewa telah melupakan hidup mereka. Hal yang sama berlaku untuk Ares, seorang pejuang yang ganas. Dia tampak lebih berani daripada orang lain, tetapi dia sebenarnya lebih berhati-hati tentang hidupnya daripada orang lain. Dia memamerkan keberaniannya di Gigantomachia, tetapi sekarang dia adalah konstelasi yang takut akan pembukaan statusnya dalam skenario. Ares berteriak dengan marah, apakah kamu tidak takut dengan kemungkinan? Saya tidak takut. Lee Hyun-sung, Kim Nam-woon, aku juga. Tidak ada yang namanya ketakutan. Itu karena kami telah menjalani setelahnya sepanjang waktu. Sebaliknya, butuh keberanian untuk menjadi lemah. Seiring dengan busa laut yang menggelegak, aku menusukkan pedang baja ke kokpit Herakles. Kamu telah merobohkan Herakles prajurit raksasa. Kamu telah memperoleh cerita baru. Relik bintang, kelelawar rusak telah diperoleh. Peninggalan bintang, Herakles Shield rusak telah diperoleh. Peninggalan bintang, Herakles Spear rusak telah diperoleh. Kemudian ledakan luar biasa terjadi. Kim Nam-woon. Saya muncul dari kokpit Pluto pada saat ledakan. Pluto telah melampaui batas probabilitas dan mulai runtuh. Anjing ini, Kim Nam-woon terdengar senang. Setelah beberapa saat, tubuh Pluto tidak tahan dengan kemungkinan badai dan jatuh. Itu adalah hasil dari mengambil probabilitas atas nama saya. Untungnya, catu daya itu tampak aman. Hanya saja, lebih banyak pertempuran akan sulit. Dalam kabut asap, saya melihat Ares yang melarikan diri dari kokpit seperti saya. Ares terluka di sekujur tubuhnya dan dia mengaum dengan geram. Permainan belum berakhir. Herakles adalah sejenis bola pelindung. Saat Ares membuka statusnya, aku harus menghadapinya secara langsung. Tetap saja, itu tidak masalah. Pertama, tujuan saya adalah untuk membuatnya jatuh dari Herakles. Yosangasi memberitahuku sesuatu tentangmu. Seperti yang disebutkan Ares, Yosanga menggunakan sistem Hermes untuk menyelidiki semua jenis informasi di masa depan. Di antara mereka ada hal-hal tentang Olympus. Aku dengar kamu pernah terkena tombak Herakles. Yosanga telah memberitahuku bahwa Ares melawan Herakles dan ditikam di paha dengan tombaknya. Jika palsu, nyata, dapatkah saya menjadikan cerita ini nyata? Jika senjata itu bisa diperoleh. Mata Ares terguncang ketika dia menatapku dengan marah. Saya penasaran. Herakles adalah makhluk yang telah Anda buat. Lalu apakah mitos ini nyata atau palsu? Petik 2. Ares bergegas ke arahku ketika aku terus berbicara. Seberapa besar kekuatan yang bisa diberikan oleh kisah palsu di Starstream? Apakah kamu tidak penasaran? Petik 2. Fragmen cerita di Herakles, Spear merespons Anda. Kisah, musuh alami dalam perang, telah dimulai. Cerita mulai berbicara. Dengan satu penetrasi, tombak menetralisir dewa perang. Saya memegang tombak dengan seluruh kekuatan saya. Itu adalah tombak yang berat sehingga saya bertanya-tanya apakah saya bisa melemparkannya sendiri. Ares sekarang sudah di depan mata. Saya harus membuangnya dengan benar. Jika gagal, saya akan mati di sini. Pada saat ini, berat tombak meringankan. Seseorang juga memegang tombak dari belakangku. Itu bukan Lee Hyun-sung tetapi tidak perlu berpikir.
Hanya satu inkarnasi dalam semua cara bertahan hidup yang bisa menjadikan tombak ini ringan. Pertama, inkarnasi ini adalah sekutu. Kim Dokja, hanya ada satu kesempatan. Itu abadi sekali. Sekali, dibuat dengan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya dari sang regresor. Itu selalu menjadi, satu kali, untukku. Dengan demikian, kesempatan yang satu ini tidak bisa gagal. Kami melemparkan tombak pada saat bersamaan. TL, Rainbow Turtle.